106,6 FM Mercury, informatif, inspiratif. Kita ketemu lagi, Mas Freddy. Talkshow ya, di rumah UMKM setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 4 ya. Ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengar dan menonton secara live streaming di website kami mercuryfm.id, www.mercuryfm.id ya. Dan yuk kita dadah dulu. Bisa streaming ini. Oke, silakan Mas Freddy memperkenalkan ini narasumber kita kali ini. Ya, sore ini kita kedatangan narasumber yaitu panggilnya apa nih? Mbak Aja ya. Iya, biar kelihatan akrab ya. Kelihatan akrab. Ya, Mbak Ita Kurniawati SE, Sarjana Ekonomi, konsultan perizinan halal atau Surabaya Halal Festival. Ya. Temanya ini juga menarik ini juga. MKM naik kelas dengan sertifikasi halal. Jadi yang halal itu naik kelas, Pak. Iya, iya, Yang iya. nggak halal nggak naik. Iya, iya, iya. Pak Aldi sudah halal. Halal yo. Oh, udah halal. Ini kita berbicara tentang produk ya, bukan Produk. manusia ya. Iya, bukan manusia. Karena Iya. bukan KUA. Beda, KUA Ini- sama BPJH apa? Badan BPJPH. Penyelenggara. Nah, Oke. Nah, itu. Ya, Mbak Ita apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, Mbak Ita itu konsultan perizinan halal. Betul. Oke. Tapi udah cukup lama Menggeluti. berkecimpung di Dunia perhalalan. Perhalalan. Jadi perkenalkan dulu saya dengan Ita. Ya. Kebetulan saya adalah konsultan untuk perizinan. Dan saya juga merupakan di divisi pendampingan dan pelatihan di Binbas MUI. Oh. Jadi memang kita untuk mendampingi para UMKM untuk yang mau menghalalkan produknya. Kayak gitu. Produk ya, Mbak ya. Produk. Soalnya MUI, Iya. bukan KUA ini. Ngawur. Betul. Kalau yang ini halalan toyiban. Iya benar. Iya. Kalau saya sendiri kalau sebagai konsultan itu tidak hanya makanan yang kita halalkan, tapi kan semuanya ya. Semuanya. Karena Semua kan produk ya. benar, tidak hanya produk. Jadi kalau berbicara tentang halal, halal itu tidak hanya tentang makanan dan minuman. Karena kalau kita berbicara tentang halal, regulasinya ya udah diatur. Oh gitu. Kalau Oktober 2024 ini adalah makanan dan minuman. Kalau nanti 2025 adalah farmasi dan herbal. Terus habis itu nanti 2026 itu adalah barang gunaan. Salah satunya contoh nih barang gunaan tuh berarti baju kita kayak gitu kan ya. Baju juga. Iya, baju kita, dan sekarang ini sudah marak untuk logistik yang kita halalkan. Oh, non sewu ya. Kalau barang gunaan ini ya, katakan kayak baju. Kategori halal itu katakan kayak pewarnanya pakai yang harus halal atau gimana? Halal itu tidak hanya tentang bahan, tapi alur proses juga. Jadi kalau kita berbicara tentang bahan gunaan, berarti kita berbicara tentang benangnya. Adakah campuran dari Bahan bakunya ya. betul bahan Yang bakunya non-halal. non-halal. Jadi kan kalau kita berbicara tentang itu kan, kalau kita berbicara tentang halal dan haram, berarti kalau haram kita mengacunya pada B2, ya kan? Dan B2 itu masya Allah dari mulai bulunya sampai dengan organ tubuhnya itu bisa dipergunakan. Wow. Iya, jadi salah satunya kalau kita ngomong ada beberapa case yang ditemukan pada lemari es. Lemari es kan kita pikirannya ya udah kita beli aja ya kan gitu kan. Lemari es juga untuk kita menyimpan makanan. Tapi ada beberapa temuan itu ternyata kipasnya itu dari tulang babi. Hah? Kipasnya itu? Iya, kipas yang dipakai di Iya, untuk di pendinginnya itu. Betul, di pendinginnya itu. Jadi secara tidak langsung kita beli makanan di pasar kan ya. Beli sayur, beli air juga kita taruh di dalam kulkas. Jadi semula yang halal, karena itu kipasnya, berarti apa yang ada di dalam kulkas itu sudah Tidak tidak halal bisa juga. dikatakan. Keren. Ya, karena cemaran itu ya. Loh ya, sudah. Kontaminasinya. Makin plastik ya. Iya. Dia tulang ya.
Makanya kan kenapa juga kalau kita berbicara tentang halal juga kita berbicara tentang air nih. Kalau air kan positif list ya. Kita mau cari halalnya air nih di mana ya kan? Karena air kan memang udah dari sononya memang udah halal kan kayak gitu. Tapi karena dia adalah air dalam kemasan, maka prosesnya ini akan melewati kan mesinnya ya. Jadi ininya apa ini plastiknya, apakah ada kandungannya kayak gitu-gitu. Jadi tidak hanya jadi halal itu tidak hanya produknya, saya menghasilkan produk yang benar. Prosesnya tapi juga. Dari mulai bahan, alur proses sampai alur pendistribusiannya. Oh, Pak Adi kemana gitu? Air ini kan halal kan ya. Jadi nggak halal kan? Jadi nggak halal kalau prosesnya ngambil terus nggak beli. Oh iya benar. Nyuri. Haram itu. Ya kalau itu sudah. Saya tuh melakukan itu karena disuruh dia, Mbak. Kita tuh kerjasama. Iya. Jadi nanti aturannya akan secara ini bertahap akan diberlakukan gitu ya Mbak. Betul. Kalau sekarang ini kan 18 Oktober ini 17 Oktober 2020 17 Oktober itu deadline ya. Adalah itu kan makanan dan minuman. Cuman kalau untuk UMKM diperpanjang sampai nanti dengan 2026 kalau nggak salah ya. Untuk UMKM. Untuk UMKM. Nah, untuk UMKM, tapi kalau untuk restoran, untuk catering seperti itu udah ada aturan pakemnya, regulasinya udah ada. Udah keluar dari pemerintah. Kayak gitu bahwa maksimal pengurusannya 17 Oktober. Oke. Sanksinya apa Mbak? Nah itu. Kalau sanksinya nanti akan ada dari Satgas Halal pastinya. Dari Satgas Halal, terus habis itu nanti mekanismenya akan ada SP1, SP2, SP3 gitu. Kalau kan ada dalam proses kan. Gak mungkin semuanya harus seperti apa gitu kan. Pasti ada prosesnya. Karena semua kan harus penyesuaian juga. Iya. Tapi leading sektornya tetap Majelis Ulama Indonesia. Betul. Oh. Karena kan kalau kita berbicara halal tuh ada 3 pilar. Ada 3 pilar. Yang pertama adalah dari LP3H atau LPH. Jadi LP3H itu untuk makanan dan minuman yang beresiko rendah. Seperti contohnya keripik kayak gitu-gitu. Jadi yang tidak menggunakan bahan kritis, yang tidak mengandung bahan kritis di dalamnya. Bahan kritis itu apa sih kayak gitu kan ya? Bahan kritis itu adalah salah satunya yang menggunakan bahan sembelihan. Itu arahnya ke ranahnya LP3H. Kalau ke LPH itu ada yang ada singgungannya dengan barang sembelihan. Sebentar, LPH itu apa? LPH itu lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal. Kalau LPH ini nanti akan ada auditornya untuk memeriksa kesesuaiannya. Gitu. Jadi kan kalau kita berbicara tentang daging nih, daging itu beli di mana? Dari RPH mana? RPH-nya apakah sudah bersertifikasi halal atau belum? Jadi dari hulunya itu sudah harus halal dulu. Jadi kan contohnya nih, kalau kita di pasar ya, di pasar kita beli ayam nih. Beli ayam kan caranya apakah sesuai dengan syariat? Nah, kalau kita mohon maaf kalau yang di tradisional kan ya tinggal dipotek aja, kepalanya. Terus dilempar ke tong, terus habis itu tinggal dicelupin air panas terus diberesin. Diberesin. Apakah hal itu sudah sesuai sama syariat Islam? Kayak gitu. Dan sekarang ini pemerintah Kota Surabaya lagi menggalakkan untuk itu. Jadi mulai hulunya itu akan diperbaikin. Itu kita kerjasama sama IKITS, teman-teman IKITS dan Pemkot untuk memblended itu. Untuk memperbaiki semuanya itu dari mulai hulunya diperbaikin. Karena kalau semisal UMKM-nya aja yang produknya aja yang dihalalin tanpa hulunya diperbaikin dulu nggak akan bisa. Karena kan awal untuk produk itu halal adalah bahannya dulu. Lah kalau sekarang ayam tuh pasti dipakai di mana-mana kan. Daging juga akan dipakai di mana-mana. Tapi kalau dari awalnya aja dari hulunya aja nggak benar, maka alur prosesnya sampai dengan produk yang dihasilkan pasti nggak akan benar. Kemudian ini Mbak, kalau seumpama ini ya ada semacam tadi kan yang digalakkan yang pertama restoran ya. Kalau memang restoran itu memang menjual memang khusus untuk yang non halal, nah itu gimana? Kalau non halal ya memang udah pakemnya non halal dan itu tidak bisa dihalalkan. Nggak ada. Ya memang dia restoran itu apapun ya nggak akan bisa kayak gitu. Karena kayak memang dia spesifikasinya adalah
babi gitu. Yang memang udah babinya ke saya Pak. Babi jadi enggak. Enggak. Enggak gitu. Enggak gitu konsepnya kan. Jadi kalau memang dia memang ke memang yang non halal ya pasti akan non halal. Oh enggak, maksudnya gini, enggak bukan dilarang gitu maksudmu? Apakah yang jualan dilarang gitu? Ada tandanya. Kan kalau halal kan kita masang ya. Tapi kalau sekarang ini pengusaha jauh lebih aware loh. Katakanlah kita barang gunaan nih, kiker saja. Sorry. Nggak boleh nyebut nama ya. Karena nanti takutnya ada keberatan. Ada yang apa ini kan ada tuh apa tulisannya apa ini pakai kulit babi gitu. Babi lagi kesini. Ya udah kesini aja. Jadi gini ya, Fred, pakai kulit babi, Fred. Jadi kan ada tulisannya kan pig skin kayak gitu. Jadi itu sudah mulai aware. Terus habis gitu kan kalau restoran yang memang sudah bersertifikasi halal, di depannya itu udah ada tulisannya dia menerapkan kebijakan halal kayak gitu. Itu semuanya. Jadi legasinya udah kelihatan dari depan. Ya artinya yang mau yang non halal juga boleh-boleh aja, tapi ya gitu ya. Kan karena babi juga apa hewan. Ya betul. Apalagi kalau misalnya di sebuah daerah misalnya di Bali gitu kan, jadi kan agak ini kan ya. Ada juga kan apa ini kalau kita sapi, kambing, apa segala macam kan kita bisa ya. Apa ini untuk pemotongan babi pun juga ada, pasti ada itu. Itu kalau untuk makanan, minuman ya Mbak ya. Kalau untuk barang-barang yang apa tadi gunaan ya, barang gunaan ya. Katakanlah yang di in case tadi kan ada apa namanya? Bukan yang kulkas terus dari tulang kayak gitu itu berarti produk yang masuk itu kulkas yang masuk itu semuanya harus halal. Betul. Jadi dari gitu mulai itu ada spesifikasinya tersendiri ya Pak. Saya sih belum sampai ke situ. Tapi kalau Bapak bertanya hal yang memang saya sudah jalankan adalah yang saya jalankan adalah mensertifikasi halal untuk logistik. Ya, logistik. Jadi mulai apa ini katakanlah nih pengangkutan nih, jasa pengangkutan. Katakanlah nih Bapak ngangkut produknya A, B dengan apa ini A ini sudah punya sertifikat halal nih. Berarti kan barangnya yang Bapak angkut pasti yang halal kan? Aman gitu ya, udah aman B juga gitu. Begitu. Tapi Bapak secara logistiknya kalau Bapak nih sistemnya sewa nih. Saya sewa dulu nih Pak. Apa ini transportasinya yang Bapak mau gunakan saya sewa dulu nih. Tapi saya mengangkut B2. Terus habis itu dipakai untuk angkut punya saya. Iya, berarti ini sudah ada terkontaminasi barang yang tidak halal. Kesalahan tetap ada pada yang mengusahakan angkutannya. Betul. Ya. Bukan karena sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang meminta untuk logistik itu sudah logistiknya sudah tersertifikasi halal. Kayak gitu. Jadi sekarang sudah begitu. Jadi kita akan membentuk tuh namanya sistem manajemen halalnya dulu. Terus dari sistem manajemen halalnya dari mulai karyawannya semuanya harus kita sounding untuk itu. Terus habis itu pengangkutannya itu tempatnya bekas apa tuh? Iya, kayak gitu. Jadi amannya adalah Bapak menggunakan sendiri. Istilahnya sewa dalam waktu term yang ini ya. Terus habis itu nanti ada penyuciannya seperti apa ininya. Jadi track recordnya harus ada. Jadi kalau halal itu kan sebenarnya nilai telusur. Jadi telusurnya harus benar-benar kebaca kayak gitu. Makanya kasus yang kemarin bakso itu yang bakwan itu kan akhirnya dipecah semua itu ya. Memang kayak gitu Pak. Ada ya, memang. Ada yang dulu. Surabaya itu. Bukan yang dulu. Kan karena ada yang makan bawah itu, hanya semua dibersihkan. Betul. Jadi kan makanya kenapa itu kalau semisal ada nons di restoran dilarang membawa makanan dan minuman dari luar gitu. Itu pun juga kayak gitu karena apa? Kita tidak pernah tahu apakah barang yang kita bawa ini bisa mengkontaminasi makanan yang sudah halal ada di situ. Jadi itu nggak bisa. Jadi kan makanya kayak gini ya. Nanti kita minum ini nggak tahu nih. Udah halal apa enggak kan gitu kan. Jadi ini bisa mencemari yang lainnya. Makanan yang semula saya makan halal di restoran yang sudah bersertifikasi halal berarti kan semua menunya sudah nih. Nah, saya bawa nih sesuatu yang dari luar. Ternyata ini terkontaminasi dari saya. Jadi Betul.
merusak semuanya gitu ya. Merusak semuanya. itu. Karena kan halal tuh kontaminasi itu kan tidak hanya sesuatu yang ada di dalam, tapi dari luar itu bisa mengkontaminasi. Betul. Kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya, itu iya, memang iya. benar-benar ya Masya Allah sih, Islam itu luar biasa ya. Jadi dia mengaturnya sampai di situ, jangan sampai kita ini tersusupi sesuatu yang tidak baik. intinya. Oke, dengarkan itu. Halal thayyibah. Biasanya orang-orang yang mudah tersusupi itu kelihatan dari wajahnya. Aku ya, enggak kan? Enggak, bukan. Ya itu Aku cuma. kesupen lagi. Iya. Kita ke iklan dulu ya, Mbak. Ya oke. Silakan untuk sahabat-sahabat UMKM, kebetulan kalau misalnya ini ada pakarnya gitu ya, yang ngerti banget soal ngurus halal, jangan sama Freddy, nanti sampean dihalalkan yang lain nanti. Iya, beda nanti. Iya, Fred ya. Betul. Iya. Beda konsep ya. Beda konsep. Ada Mbak Ita Kurnia, Anda bisa join kalau misalnya pengen nanya-nanya soal bagaimana mengurus sertifikasi halal ya, dan bagi produk makanan minuman Anda. Di 0315620096 atau juga melalui 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh 0817300096. Hari ini kan topik kita karena ini kita ada di dialog rumah UMKM, Mbak Ita. Berarti kan kita juga mesti ngasih jawaban untuk teman-teman UMKM ya, bahwa sertifikasi halal itu memang bisa bikin UMKM naik kelas gitu kan. Betul. Seperti tema kita hari ini. Nah, sejauh ini tingkat kesadaran teman-teman UMKM untuk mengurus sertifikasi halal kan memang sudah sangat luar biasa ya. Ya. Saya tadi off air ngobrol sama Mbak Ita, di festival halal saja dari yang targetnya 1.000, yang daftar udah 3 kali lipat ya, 3.000-an. 500. Iya. Itu kira-kira bisa diakomodir semua enggak ya nanti ya? Jadi begini kan, kalau ini kita berbicara tentang UMKM naik kelas, berarti kita perbaikin secara pondasinya dulu nih. Iya, Jadi betul. cara pondasinya dulu, dari mulai mindsetnya dan legalitasnya. Jadi kalau kita berbicara begitu kan biasanya nih, mohon maaf untuk teman-teman UMKM kan biasanya, aduh aku jualan cuman kayak gini-gini aja kok, ngapain sih harus sampai sebegitunya kan, pasti kayak gitu kan. Betul. Banyak selalu mindset yang seperti itu, padahal harusnya kita mulai sadar nih bahwa segala sesuatu itu harus ada legalitasnya. Dan segala sesuatu harus ada istilahnya payung hukumnya. Kalau kita tidak sadar dan tidak aware terhadap payung hukum yang untuk diri kita sendiri, nantinya bahayanya itu di diri kita sendiri gitu loh. Jadi habis itu kan, kalau kita sudah ngomong naik kelas, berarti kita harus memperbaiki, mulai yang saya sampaikan adalah memperbaiki dari pondasinya, yaitu kita perbaikin dulu mindsetnya. Jangan sampai kita itu menjadi UMKM yang hanya mindsetnya kecil. Karena sebenarnya kan UMKM itu pilar ekonomi kan. Pada saat kita pandemi, semua perusahaan bisa jatuh, tapi UMKM bangkit kayak gitu. Menjadi penyelamat, penggerak ekonomi kita ya. Itu adalah penggerak ekonomi. Salah satu hal yang harus ditanamkan sama teman-teman UMKM, bahwa UMKM itu nggak kecil loh. UMKM itu luar biasa. Menurut saya, dia bisa meng-create sesuatu produk, dan dia bisa istilahnya kalau dia jatuh, dia pun bisa bangkit. Gitu ya kan. Terus habis itu dia punya pasar sendiri, dan dia tidak perlu orang lain. Ya kan, istilahnya kayak gitu. Dia dari mulai dia menyisihkan uangnya untuk menjadikan produknya seperti apa, itu mereka akan mengkreasikan dirinya sendiri. Terus kalau semisal hal yang seperti itu terjadi di UMKM kita, alangkah sayangnya kalau mereka tidak kita edukasi dan kita buka secara wawasannya, bahwa kamu itu gede loh sebenarnya, kamu itu besar loh, tapi kamu jangan menjadikan dirimu kecil karena hanya sebatas aku cuman jualan ini kayak gitu loh. Jadi itulah yang dari Surabaya Halal Festival ini kita kan punya rangkaian. Nah, rangkaiannya itu kita sudah mulai dari bulan kemarin. Bulan kemarin dari kita melakukan ini pun semuanya adalah UMKM, dan animo masyarakat itu luar biasa. Jadi per event yang kita lakukan itu ada 400 UMKM di masing-masing kegiatan kita.
kayak gitu. Jadi cukup banyak itulah ya. yang harus kita akomodir. Ya, betul. Kalau disampaikan bahwa 3.500 apakah terakomodir semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Karena Bisa, apa? ya. Dari kan kita kan Surabaya Halal Festival ini kan menggandeng akademisi kan. Jadi banyak memang dari teman-teman akademisi itu bergabung. Salah satunya dari UNER, dari namanya ITS pastinya, ya kan. Terus habis gitu karena kita salah satu pengurus dari Istiqlal Halal Center, kita pun sama Istiqlal Halal Center. Terus kita juga sama melibatkan Pinbas MUI. Kebetulan saya dari divisi pendampingan dan pelatihan di Pinbas MUI Pusat. Oh. Ya gitu. Kalau di sini kan ada nih MUI-nya ada di Masjid Al Akbar kan? Di Iya, depannya Masjid Al Akbar. Saya itu di WA itu ada stiker. Wong iki kenalane pusat ya. Ternyata iki ada Kenalan stikernya. pusat. Oh, iya. Wong iki kenalane pusat iki. Kancane Gus Dari Hidam. pusat. Iya, bercanda Pak. Sorry. Enggak. ini. Ada stikernya. Lu tak kirim pernah kamu tadi. Oke, jadi Ya, jadi itulah yang di rangkaian itu kita melakukan sosialisasi untuk pendampingannya, yaitu yang kita namakan itu men-scale up ya, menaik kelaskan UMKM. Jadi kita itu pada saat rangkaian itu kita itu kerjasama kan karena kita memblended sama Pemkot. Jadi ada dinas DPMPTSP untuk pengurusan NIB-nya. Ya, Jadi ya. semua UMKM yang belum mempunyai NIB. legalitas dasar, ini NIB-nya diuruskan di situ. Jadi dia langsung datang ke booth-nya DPMPTSP, langsung jadi tuh NIB-nya. Terus habis itu langsung untuk konsultasi masalah perizinan. Salah satunya kan semuanya makanan yang kita punya itu harus punya izin edar. Ya. Nah, itu rananya sama dinas kesehatan. Nah, terus setelah dinas kesehatan dari PERT-nya sudah muncul, terus habis itu barulah ke halal. Sertifikasi Kayak gitu. halal. Jadi memang Oke. kita membuatnya sebagai beruntun. Kenapa hal seperti ini kita lakukan? Karena kita Surabaya Halal Festival ini adalah rangkaian puncak untuk menjadi cita-citanya Pak Wali menjadikan Surabaya sebagai Surabaya Halal Tourism. halal tourism ya. Keren itu. Kayak gitu. Jadi semuanya yang ada di Surabaya Aman. Kayak gitu. Jadi kita Oke. kan kita ini kan konsumen. Betul. Konsumen tuh butuh kejelasan. Benar. Iya, Gitu kan? iya, Butuh iya. kenyamanan. Kalau kita masuk ke sesuatu yang Ragu-ragu gitu ya. ragu-ragu, iya kan. Iya. Nah, itu Minta kepastian Pak yang Ya makanya dihalal lo iku mau lo balik rumah nih. kalau nggak iya. halal nggak pasti memang. Nah, iya, makanya bisa putus Nah, tengah jadi- jalan. Iya. bener. Doa apa ini? Mbak Ita, Halo. apa namanya? Yang sebenarnya yang berhak mengeluarkan sertifikasi itu MUI ya? Muaranya hanya pada MUI atau? BPJPH. Nah, BPJPH. Jadi ini kan seperti yang saya sampaikan tadi mungkin terputus ya karena obrolannya asik banget ya kan. Jadi kalau sertifikasi halal ini ada 3 pilar. Ada Yang 3 pertama pilar. adalah LP3H sama LPH. Yang kedua MUI sebagai yang mengeluarkan fatwa. Oh, oke. Yang setelah fatwa itu dilalui maka yang mengeluarkan sertifikat halalnya adalah BPJPH. BPJPH itu apa? Ya, Badan penyelenggara jaminan produk halal. Betul. Loh, pintar kan? Oh, dia nyari-nyari dulu dia. Tapi kok ya aku pinter bisa nanya itu ya? Berarti kan kamu bisa menunjukkan bahwa kamu pinter gitu loh. Memang. Oh ya tahu. Coba aku nggak nanya kan nggak ada keluar itu. Oh jadi itu ya satu-satunya Ya, jadi lembaga memang- yang betul. Jadi satu-satunya lembaga yang memang mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH. lembaga ini di bawah Kementerian Agama. Kemenang. Kemenang langsung. Iya iya iya. iya. Nah, untuk kepengurusan mengurus halal ini ya, apa aja yang diperlukan dan ada biayanya enggak kira-kira? Kalau untuk yang yang self declare itu free. Free. Ha-ha. Syaratnya Jadi apa aja? NIB. NIB. NIB terus sama produknya pasti. PRT tadi enggak? Harus PRT Iya, dulu? harus ada. Kalau memang itu dibutuhkan PRT ya harus PRT dulu. Baru Itu langsung free ke ya? halal. Iya. Free Kalau untuk untuk berapa? NIB itu free. Free. Dari DPMPTSP. PIRT juga free. Free. Nah, halalnya untuk yang untuk self declare itu free juga. Untuk berapa Sebenarnya produk? itu bukan free ya, tapi itu adalah subsidi dari pemerintah. Oh, Oke. untuk berapa produk yang untuk self declare-nya? Maksudnya? Kan katakan Pak Aldi nih Satu misalnya dapur Aldi gitu misalnya punya masih ada produknya ada banyak. Itu cukup ngurus Satu aja. satu aja dapur Selama- Aldi atau makanan-makanannya. Baik, selama itu dia masih beresiko rendah,
dia bisa disertifikasi halal kan untuk yang self declare. Katakanlah nih saya punya minuman nih. Minuman kan variannya banyak. Declare. Betul, variannya banyak, enggak apa-apa. Itu free. Jadi kan katakanlah nih ada varian apa ini mocha apa segala macam cappuccino itu bisa. Dalam satu sertifikat. Iya. Oke. Kalau makanan juga boleh, Mbak. Misal boleh. makanan misalnya jual nasi goreng, mie goreng, kodok apa gitu. Kalau itu tidak bisa. Itu Kalau nggak itu bisa. harus apa ini yang reguler karena ada unsur apa bahan sembelihan kan pakai ayam. Betul. Oh, kalau Iya. makanan itu ya. Sampai berapa kalau Indonesia yang reguler? Kalau itu tergantung sama nanti LPH-nya. LPH-nya. Dan LPH-nya itu biayanya itu tergantung sama NIB-nya dia itu mikro, menengah atau atas. Itu yang pertama. Terus habis itu dilihat dari menunya. Karena kan kalau LPH itu melihat dia hitungnya main days. Jadi seberapa banyak dan berapa waktu yang saya butuhkan untuk mengauditor perusahaan itu. Kalau itu nggak ada subsidi. Nggak ada kalau itu. Kalau reguler harus dikembalikan kepada pelaku usaha, betul, mandiri. Mandiri, Pak. Karena kan dihitung pengusaha ya besar ya. Yes. Mbak, gini kalau cuma saya punya usaha nih, saya tuh ngambilnya dari UMKM ya. Terus saya jual. Nah, itu saya ikut halalnya mana? Halalnya saya ngurus sendiri atau halalnya dari UMKM ini? Halalnya dari UMKM. Cukup itu aja ya, nggak perlu saya ngurus lagi Kecuali kalau Bapak istilahnya maklun ya. Maklun. Jadi maklunnya dalam yang besar, Bapak kan pasti kalau maklun berarti Bapak pakai mereknya Bapak sendiri. Ya, di mereknya sendiri lah ya. Jadi mereknya Bapak yang harus dihalalkan. Oke. Aman berarti. Apanya yang aman? Ingat tadi, karena aku bukan maklum. Aku maklum. Mbak Ita, dalam banyak perjalanan gitu, kebetulan kan kalau misalnya Mercury ini kan punya rumah UMKM ya, binaannya banyak barengan sama Mas Freddy dan teman-teman dalam Barto and Friends gitu ya. Itu kan ada yang selama ini masukannya ke kita itu ada yang dibantu, aku dibantu ngurus halal si A, si B, si C, si ini ada yang sekian bulan nggak ada juntrungannya, itu kenapa? Jadi sekarang ini UMKM itu ada beberapa hal yang harus dimengerti. Betul. Ya kan. Jadi sertifikat halal untuk yang self declare itu memang ada yang bisa dan ada yang enggak karena kuota yang disiapkan sama pemerintah itu ada batasnya. Jadi saat ini kayak kemarin nih ya. Kayak bulan sekarang Agustus. Kemarin Juli baru di open itu untuk 100.000 kuota self declare gratis dari pemerintah. Itu 100.000 itu habis dalam waktu 4 hari. 4 hari. Dan 100.000 ini nasional ya? Nasional. Oh ya jelas kalau 100.000. Jadi UMKM harus mengerti bahwa semua sebenarnya pemerintah memang ini punya program untuk itu dan memfasilitasi. Tapi harus dimengerti juga bahwa ada kuotanya gitu. Ada kuotanya dan memang kan pendamping tuh banyak ya. Pendamping itu kan banyak. Jadi UMKM juga banyak. Mungkin tidak di hari itu tapi di waktu yang lain itu pasti ada programnya kayak gitu. Jadi harus bersabar. 100.000 dibagi 38 provinsi. Ya. Sedangkan luasan sebaran pendamping tuh banyak banget. Kalau kayak UNER nih ya, UNER tuh punya 1.000 lebih pendamping. 1.000 pendamping. Terus Istiqlal juga kayak gitu. Nah, kayak Mbak Ita ini membawa berapa kuota biasanya per kali untuk? Kalau kuota itu biasanya LP3 dari BPJPH ngasih ke LP3H, itu LP3H mau request berapa kuotanya. Kalau gitu. kami ini nangani berapa per bulan untuk halal? Untuk self declare. Kalau untuk self declare saya nggak terlalu concern ke sana ya, kayak gitu. Kiwong pusat, Fred CJ. Bukan karena orang pusat, karena memang saya melakukan. Salah. Oh iya. Nggak ngurusin yang kecil-kecil gitu, itu mau pusat Bapak, ya ngurusin ya. Ngurusin dong. Kan sekarang saya ngurusin Surabaya Halal Festival Surabaya kan, Halal Festival. yang ini. Jadi saya akan mengakomodir kita
bukan saya nih. Nanti kalau saya diserang nih sayanya ya. Kita dari Surabaya Halal Festival akan mengakomodir selama kita bisa membantu pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal dengan syarat dan ketentuan berlaku yang ada di kita. Insya Allah kita bisa. Itu memang bisa langsung keluar Mbak sertifikatnya? Nggak bisa Pak. Enggak ya? Kalau sertifikasi halal untuk yang self declare maksimal itu 3 bulan. Karena yang pertama prosesnya itu ada. Jadi prosesnya itu yang pertama kita ngumpulin data dulu nih. Sebagai seorang pendamping kita Bapak usahanya apa? Itu Bapak kita harus ada saling terbuka. Jadi nanti yang akan dilakukan ketika Surabaya Halal Festival tuh sampai di titik mana? Sampai di titik nanti kita wawancara itu, interview itu. Mendampingi dan kita meng-create akunnya dia untuk si halal. Gitu. Tapi nanti itu akan berlanjut kan Surabaya Halal Festival ini kan sustainable ya Pak. Jadi kalau kita berbicara sustainable kita tidak bisa melakukan dalam waktu 3 hari. Pastinya nanti akan keberlanjutan. Jadi dari mulai awal kita sosialisasi dulu, pendataan dulu. Terus habis gitu kita terjun ke lapangan dulu. Kita benerin nih UMKM-nya. Dari mulai dia naruh bahan, dari dia cara pengolahannya, bagaimana dia harus memproduksinya sampai dia nanti mempackagingnya seperti gitu ya. apa. Berarti jadi itu yang kita namakan pendampingan ke UMKM. Berarti memang tetap prosedurnya diikutin ya. Betul. Ada kunjungan ke alamat yang bersangkutan gitu ya. Bukan di bypass terus pokoknya ini halal festival wis pokoknya oleh gowo ngono. Iya, kalau itu nggak bisa Pak. Nggak bisa Fred. Bisa. Saya itu sudah bilang Mbak, nggak bisa Fred. Kita ke iklan dulu aja daripada tukaran ya. Oke, ternyata Mas Freddy ada Bu Sulis, ada Bu Ina, baru dua yang saya terima ini. Kita bacakan dulu ya. Ini ada sahabat-sahabat UMKM yang pengen join. Assalamualaikum, kata Bu Sulis. Waalaikumsalam. Saya pernah ngurus sertifikat halal kolektif lewat kecamatan, waktu itu belum sempat ngeprint. Kemudian saya lupa passwordnya, saya sudah hubungi kecamatan, di kecamatan kebetulan datanya kena virus. Kemudian saya ngurus lagi di Siola dan Depak, juga nggak bisa. Gimana langkah berikutnya? Mohon solusinya. Monggo Mbak Ita. Kalau sudah kayak gini gimana? Datanya kelok ini ya. Jadi mungkin itu harus di riset Ibu masuk ke ptsp.co.id, terus habis gitu Ibu masukin ini ID-nya, username-nya Ibu, terus habis gitu Ibu klik yang lupa password. Jadi nanti mungkin ada harus data yang harus diinikan lagi. Tapi masih bisa ya? Masih bisa. Artinya datanya nggak hilang ya? Enggak, data itu nggak hilang. Data itu nggak hilang. Cuman nggak bisa kebuka karena ya passwordnya. Kayak email itu. Jadi harus di reset ulang ya mungkin ya. Kayak gitu. Itu bisa kok Bu. Bisa Bu, tenang aja. Nanti datang ke Surabaya Halal Festival, ketemu cari orang yang nama Mbak Ita yang wong pusat gitu ya. Koncone pusat. Iya. Kenalan pusat. Best friend-nya pusat. Apa dekengannya pusat? Dekengannya pusat. Ordal. Orang dalam. Ya. Kita sih prinsipnya NKK. Apa itu Mbak? Nulungi konco-konco. Jakarta tapi ngerti Surabaya. Aslinya dari mana Mbak Ita? Asli Surabaya. Oh, aslinya Surabaya. NKK boleh KKN. Konco-konco. Kalau KKN nggak boleh ya. NKK. Konco-konco nulungi aku. Oke, Bu Sulis, jadi nggak seribet yang itu ya. Jadi tinggal datang meriset, ke. Ya. Jadi nanti ibu atau teman-teman sekalian yang di UMKM, nanti pada saat tanggal 21, 22, 23 silahkan datang ke gedung Balai Pemuda. Di sana nanti akan ada teman-teman yang akan membantu ya. Kasus-kasus seperti Bu Sulis ini ya, aman. Jadi ya. nanti ada booth-booth yang memang untuk konsultasi, itu bisa datang langsung ke sana. Oke. Baik, itu terima kasih Bu Sulis. Bu Ina. Dari pengalaman teman-teman yang sudah mengurus sertifikasi halal kok rumit ya? Mohon diinfo step-step mengajukan halal produk saya pentol bakso. Nah ini RPH ini. Silakan. Jadi kalau Ibu yang Bu Ina. Kalau Bu Ina itu kan rananya memang harus reguler Ibu. Jadi yang pertama yang Ibu harus ini kan adalah bahannya Ibu dulu. Ibu jadi konsultasi ke LPH. Banyak LPH di sini. Salah satunya di UNER itu ada LPH-nya. Jadi Ibu bisa datang ke pusat
pusat halal centernya UNER. Itu di situ nanti apa ini bertemu sama teman-teman yang ada di sana. Ibu bisa konsultasikan kalau saya mau mengurus ini seperti apa. Itu nanti sama teman-teman di UNER akan dibantu. Kayak gitu. Jadi itu memang ada beberapa step yang harus dilalui. Yang pertama ibu pastikan dulu bahannya ibu, terus habis gitu ngambil dagingnya dari mana. Kalau ambil daging berarti hubungannya sama RPH, itu pasti akan ditanyakan. RPH-nya ambil dari mana, dagingnya ambil dari mana. Kalau Harus ada sertifikasi halal. Beli daging dimanapun itu harus ada sertifikasi halalnya. Gitu betul. ya. Jadi apa ini sekarang ini untuk RPH yang saya tahu, yang untuk pemerintah ya, itu yang di Pegirian. Iya, di Pegirian. Ada halalnya itu. RPH satu-satunya RPH yang sudah bersertifikasi halal. Ya, oke. Lagi paling? Belum. Bu Sulis tadi nanya melalui grupnya komunitas rumah UMKM. Terima kasih ya Bu Sulis. Jadi anjurannya adalah jangan lupa untuk menyempatkan waktu datang Surabaya Halal Festival 3 hari ya Mbak ya? 3 hari, tanggal 21, 22, 23. Setiap hari buka mulai apa namanya? Mulai pagi jam 9 kita buka. Sampai malam. Sampai malam ya teman-teman? Iya, sampai malam. Sampai jam 8 malam. Keren. Iya, kan. Berarti itu yang nanti ketika datang ke sana kan, setelah diuruskan, berarti setelah itu selanjutnya mengikuti apa kata pendamping ya? Betul, apa kata pendamping. Nanti kan pendamping itu kan akan mengunjungi ke rumah produksi. Betul. Jadi nanti pendamping datang ke rumah produksi untuk seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pendamping itu tidak hanya sekedar mendampingi, tapi juga mengedukasi. Karena halal itu tentang kebiasaan aja loh. Tentang kebiasaan aja yang harus dibenarkan. Semuanya sudah benar, cuman harus dibetulkan lagi. Betul. Kadang-kadang itu yang jadi PR orang-orang itu antara yang itu loh, yang dapur sama kamar mandi, dapur bersih, dapur ya. Itu kemarin udah banyak concern ya. Apa ini kan karena selama saya melakukan pelatihan, terus habis gitu saya mensosialisasikan ibu nanti kalau jadi saya itu lebih sukanya kalau saya sebagai narasumber atau pembicara saya tidak banyak membawakan materi, tapi saya langsung implementasi. Jadi kalau pas ada waktu implementasi, Mbak Ita rumah saya tuh kecil banget, sempit banget, saya nggak bisa tuh kasih alur. Sebenarnya bukan masalah sempit sama luasnya rumah, bukan karena sempit sama gedenya dapur dan karena letak dapur dengan kamar mandi ini berhadapan. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman yang perlu diwaspadai adalah kontaminasinya. Jadi katakanlah nih di depan dapur tuh kamar mandi kan ya. Kalau semisal di depan dapurnya kamar mandi tanpa ada pembatas ataupun ada cara kita membersihkan diri dulu. Katakanlah nih ada orang pup kayak gitu ya. Ya kan baunya kemana-mana pada saat kita memproduksi. Jadi secara tidak langsung kalau kita berbicara sebenarnya bukan masalah kontaminasinya. Kalau kita berbicara halal, berarti kita berbicara mutu. Ya, kebersihan. Mutunya betul. mutu makanan itu harus kita jaga ya kan. Kalau kita sembarangan, kita sih makanya itu. Yang pertama harus diperbaiki pada saat kita berbicara tentang UMKM naik kelas. Yang pertama harus dirubah mindsetnya adalah itu tadi. Saya mau goalsnya di mana? Kalau saya goalsnya sebagai UMKM saya hanya sekarang memproduksi, besok laku ya sudah enak. Tapi kalau kita mainnya long term, oh saya berusaha hari ini untuk hidup saya 5 tahun ke depan, itu berbeda lagi. Kan biasanya UMKM itu masalahnya di situ, mindsetnya yang belum teredukasikan ya. Artinya nggak ada aturan yang kemudian membatasi itu. Bukan. Kalau mindsetnya bagus, memang untuk produk yang berkualitas, ya dia jagain dong, jangan ketika punya tempat produksi yang berdekatan dengan tempat-tempat yang kayak seperti kemarin ya, kita kan ada beberapa nih rangkaian event tuh. Lah, alhamdulillahnya pada saat kita melakukan namanya sosialisasi CPPOB ya, dari cara penerapan pengolahan pangan yang baik, kan? Nah itu pas pada waktu saya memberikan pelatihan, kebetulan itu materi saya, dan ada materi teman-teman saya juga. Dan saat saya melakukan pelatihan itu, ada salah satu UMKM yang langsung telepon salah satu pendamping. Mbak, saya minta dikunjungi. Dia yang semula melakukan produksi itu di bawah, tapi karena kita sudah mengedukasinya seperti itu, suaminya
bikinin meja tuh. Bikinin meja. Jadi apa ini kalau dia dari pasar yang semula dia taruh di di bawah, itu sekarang dia sudah taruh di atas. Terus habis itu caranya dia supaya menjaga kontaminasi itu, kan rambut ini juga kontaminasi. Betul. Kalau rambutnya jatuh ke makanan yang kita produksi, berarti nanti netizennya berbicara dong, kayak gitu kan ya. Jadi mutunya juga harus dijaga. Jadi dia pas pada waktu dikunjungin, itu mereka sudah melakukan semua seperti yang kita arahkan. Alhamdulillahnya itu, dan dia menjaga sekali. Jadi mulai dia pakai sarung tangan, itu pendampingnya sampai tanya, "Ibu melakukan ini karena saya datang atau enggak?" Dia bilang, "Saya mau menerapkan apa yang sudah saya terima." Nah, itu mindset ya. Iya, itu mindset. Itu mindset. Iya, jadi jangan menyalahkan bahwa apa ini biasanya kan kalau kita pesen nih, langsung habis itu kita dikomplain. Kitanya yang marah-marah ya kan. Udah gua bikin ini, kamu marah-marah aja kan kayak gitu. Tapi sadar diri dulu, perbaiki diri dulu, upgrade dulu wawasannya, baru kita apa ini bisa ngomong ke orang gitu. Kalau namanya di NIB rumahnya di lokasi A, produksinya karena pengen lolos izinnya tadi buka rumah produksi sendiri, itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Beda alamat nggak masalah. Nggak masalah. Oh iya. Yang nanti akan dikunjungi adalah rumah produksi. Rumah produksinya, bukan alamat domisilinya. Iya, makanya itu kan ada yang kayak yang kemarin Bu Lis kan enggak gitu ya. Iya. Antara rumah sama produksinya kan Betul. beda. Molen itu ya. Iya, Polen, Surabaya. Oke. Mbak Ita, kalau yang balik lagi ke Surabaya Halal Festival ya. Itu kan tadi sudah disampaikan bahwa yang daftar sudah 3.000 sekian. Berarti emang nggak bisa orang mendaftar lagi. Orang misalnya datang ke sana langsung kemudian minta pendampingan boleh. Masih bisa ya? Boleh. Jadi kita itu prinsipnya kita tidak membatasi UMKM yang akan memakai fasilitas kita untuk berkonsultasi. Kita tidak membatasi itu. Cuman ya itu arahnya. Jadi jangan sampai UMKM tuh merasa pokoknya kalau datang ke sana pasti sertifikat halalnya pasti jadi. Bukan seperti itu. Kita kan akan melakukan pendampingan. Dan pendampingan itu ada prosesnya. Terus habis gitu artinya gini, artinya mungkin perlu disadarkan juga bahwa makin banyak antriannya juga mestinya agak lebih panjang ya. Waiting list. Tapi insya Allah seperti yang saya sampaikan bahwa ini adalah gebiarnya. Ini adalah gebiarnya. Dan Surabaya pemerintah kota bersama teman-teman dari IKITS itu akan melakukan itu secara keberlanjutan. Jadi itu tidak terpaku pada Agustus ini aja. Gitu. Tapi sampai kapanpun monggo. Kita akan membuka itu, dan teman-teman dari Dinas Koperasi pun sudah istilahnya sudah full support kayak gitu ya. Karena dinas yang merangkul para UMKM adalah Dinas Koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM kan. Jadi beliaulah untuk Dinas Dinkop itu sudah support 100%. Apalagi dengan dukungan DPMPTSP, terus habis gitu Dinas Kesehatan juga, karena di Dinas Kesehatan ini ada rangkaiannya juga. Jadi teman-teman dari DPMPTSP nanti pendamping akan melakukan semuanya kan sebenarnya by online kan. Nah, kalau izin edar yang kita bikinkan dari OSS itu berlakunya 6 bulan. Tapi kalau sudah keluar PKP dari Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan itu akan melakukan penyuluhan dulu. Penyuluhan kesehatan pangan gitu ya. Jadi kalau sudah ada sertifikat PKP-nya dari Dinas Kesehatan, itu masa berlakunya sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun gitu. ya. Jadi ada beberapa rangkaian yang memang harus diperhatikan, dan teman-teman pelaku usaha jangan sampai berpikir ribet banget. Enggak ribet sebenarnya. Cuman pahami prosesnya dulu, ikutin aturannya, insya Allah semuanya akan memang kan sistem itu dibuatkan untuk mempermudah kita. Betul. Dan sekarang memang ngurus NIB aja sudah sangat mudah banget gitu ya, karena online itu ya di mana-mana bisa. Semuanya bisa. Apalagi kalau DPMPTSP itu kayak kemarin dia melakukan roadshow di beberapa tempat. Salah satunya di mana itu? Di Royal, terus habis itu di Mangrove, terus di Jambangan. Itu tuh udah ada beberapa spot yang memang DPMPTSP itu
berpikirnya begini, nggak perlu jauh ke Siola. Betul. Jemput Tapi bola kita lah. yang akan datang. Iya, Sama bola. halnya dengan Surabaya Halal Festival, kita bagi berdasarkan wilayah, ada wilayah barat, selatan, timur, utara, dan tengah. Itu pun kayak gitu. Jadi kita mengakomodir semuanya, kita merangkul semuanya. Oke. Kayak gitu. Selain mengurus sertifikasi halal itu, kalau misalnya orang datang ke Surabaya Halal Festival itu ada apa aja sih Mbak di sana, boleh spill nggak misalnya? Oh boleh dong, harus Kuliner. di-spill nih. Harus di-spill. Jadi Surabaya Halal Festival seperti yang saya sampaikan Mbak, itu ada 3 event yang dibagi. Yang pertama adalah pra-event yang sudah saya sampaikan tadi, Sudah kita selesai, sudah ya? mulai dari bulan kemarin dan sudah selesai, berakhir di gedung wanita Kalibokor. Terus habis ini adalah menuju ke eventnya. Menuju ke Di event event. itu ada beberapa activity yang dilakukan. Yang pertama adalah ini gedung Bali Pemuda ini kita pakai semuanya, dari mulai gedung barat, selasarnya, terus sampai halamannya itu kita pakai semuanya. Oh iya. Iya. Sampai masjidnya juga loh. Oh iya, kalau sholat masjidnya iya, punya iya, umat. Itu Iya, punya iya. umat. Oh, iya. Aduh. Iya. Saya jadi keki. Iya, makanya jangan Fred. Oh iya. Ini kenalan wong pusat. Ampun ya. Iya, dipakai semua gitu ya. Dipakai semua. Jadi nanti di gedung barat itu kita bagi menjadi 2. Yang satunya adalah untuk sosialisasi dan workshop, dan ada talk show juga. Ada talk show juga. Nah, nanti ada opening seremonialnya di situ. Di hari pertama di tanggal 21 insya Allah, kalau memang jadwalnya sesuai, sampai dengan hari ini kita to be confirm untuk menghadirkan Pak Teten Mas Duki. Oh. Teteh Mas Duki. Iya. Menteri Koperasi UKM itu ya. Betul. Jadi dibagi menjadi 2, yaitu untuk workshopnya sama talk show-nya. Yang kedua adalah untuk exhibition-nya. Jadi exhibition itu di booth-booth itu kita ada beberapa booth di situ, dan kita punya 31 booth gratis untuk UMKM per kecamatan. Kayak gitu. Jadi UMKM di Surabaya ada 153 kelurahan, 31 kecamatan. Jadi kita memfasilitasi 31 kecamatan UMKM. Ada perwakilan masing-masing begitu ya. Betul. Adil lagi berarti. Ya harus penyetaraan Iya, kan. betul. Kayak gitu. Terus habis Oke. gitu nanti yang lainnya diisi para sponsor. Kayak gitu. Salah satunya Mercury mau sponsor ya? Ayo. Ini sponsor ini. Langsung ditodong ya. Ayo kan. Ayo. Loh, kan ini sponsor, Fred. Jadi jaluk boot. Halus. Kakak kalau minta boot sama Mas Ridwan dikasih harga nanti Mas. Oh iya, nanti Kayak gitu. tinggal hitung-hitungan lagi aja kalau begitu ya. Iya. Apa jalan dengan pusat ini? Iya. Kalau saya apa kata Mas Ridwan aja kalau Oh, gitu, saya. iya. Saya diperintah kemana aja sama Mas Oh, Ridwan. siap. Iya. Terus habis gitu nanti di Selasar itu juga ada booth-nya. Terus teman-teman dari IKITS, teman-teman dari ITS ya pastinya, itu dia akan memfasilitasi untuk desain logo. Oh. Jadi desain untuk kemasan. Iya, Kan kita iya, beda nih iya, ya. betul. Kalau UMKM tuh ya mohon maaf tanpa mengecilkan, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Biasanya kan logonya tuh sederhana sekali ya. Tapi kalau sudah tersentuh sama teknologi kan pasti berbeda. Tuh. Gitu. Nasi Jadi- bakar Bu Ita, aku Iya. Jadi gambarnya bakaran atau Bu Iya. Itanya yang di situ ya. Iya, atau Bu Ika dibakar di foto. Nah iki ya, aku bingung ini. Masuk itu, Fred. Nggak masuk RPH itu. Nggak safety clear itu. Iya. Oh iya itu nggak bisa declare Iya, memang. Loh ya dibakar ibu. Iya, beberapa waktu lalu kan sempat muncul self declare itu kan ada tenggat waktunya. Sekarang ternyata diperpanjang ya. Karena kan ini harus Ya. tenggat waktunya nggak boleh lebih. Kalau nggak nanti nggak gratis lagi. Sekarang diperpanjang ternyata. Bukan begitu. Bukan begitu. Gimana? Jadi seperti yang saya sampaikan, jadi pemerintah itu kan memang mensupport UMKM kan, dan itu dia mengeluarkan namanya kuota untuk self declare. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kuota itu dibuka per tanggal 20 Juli kalau nggak salah. 20 Juli. 20 Juli atau ya kalau nggak salah Tahun 20 ini Juli. ya? Tahun ini. Oke. 20 Juli kemarin, dan itu dalam waktu 4 hari untuk 100 Yang tadi itu 100 itu. 100 Oke, ribu kuota 100.000. itu cuma habis 4 hari. 4 hari, oke. Gitu. Nanti akan ada lagi. Kuota Nanti itu per akan bulan atau gimana?
itu saya tidak bisa menjawab. Iya, karena Karena pusat belum WA. Anda iya. Enggak, Pak, bercanda. Oke, tapi menarik gitu. sahabat-sahabat Iya. UMKM, silakan untuk Anda mengagendakan waktu untuk datang Iya, betul. ke Surabaya Halal Menarik Festival. Banyak hal yang bisa Anda Iya, dapatkan. banyak hal di situ. Langsung nanti di area area halamannya kita bikin food courtnya. Ada food court Ada ya. food courtnya dan itu pun juga food courtnya macam-macam nih makanannya. Jadi nggak hanya kalau sosis bakar semuanya nggak gitu. Jadi harus bervariasi. Bervariasi. Saya sama Pak Aldi cari tumpeng. Oh, tumpeng ya? Iya, kita nyari makan tumpeng aja biar kenyang. Oh iya. Mungkin tumpengan itu bisa Bapak kasih ke kita pas pada waktu pembukaan. Loh, request sama Pak Aldi, request. Gitu ya. Kita tumpengan ya. Iya. Oke. Baik. Sayang sih waktu kita udah Oh iya. mepet ya. Iya. Kita udah Alhamdulillah. lewat gitu ya. Mbak Ita, kalau boleh sebagai closing statement dari diskusi kita hari ini, terutama untuk menjawab juga meneguhkan semangat teman-teman UMKM bahwa kalau mau naik kelas ya jangan lupa dengan sertifikasi halal. Monggo sebagai Betul. closing statement, silakan. Jadi untuk teman-teman pelaku usaha UMKM jangan pernah berkecil hati karena ini adalah besar. Itu yang pertama. Dan yang pasti yang harus kita sepakati bersama adalah makanan yang sehat belum tentu halal, tapi makanan halal pasti sehat. Pasti sehat Gitu. ya. Jadi UMKM adalah pembentuk salah satu pilar yang terbaik untuk ekonomi bangsa. Jadi jangan mengkerdilkan diri, ayo maju dan semangat untuk memajukan ekonomi Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, Mbak Ita ya, narasumber kita ya, Mbak Ita Kurniawati SE yang juga menjadi bagian dari Surabaya Halal Festival ya. Iya. Jadi jangan lupa datang di Surabaya Halal Festival tanggal 21 sampai tanggal 23 Agustus jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Iya, sampai jam 10 malam ya. Ya, saya Terima tunggu kasih. di sana. Oke, nanti kita Bukan saya aja sih yang nunggu, Iya. ada Mas Ridwan, Ada ada Ridwan, Mbak ya. Safira. Iya. Iya. Tapi kalau Ridwan itu mesti ngomong bayar ya, enak ya, Mbak Ita. Oh, ya. iya. Iya. Saya tak sembunyi dulu kalau gitu. Cari orang banyak nanti ya. Iya, Mas Tapi Ridwan aja yang di depan. ya, tapi terima kasih banyak Mbak Ita, sehat-sehat ya. Terima Sukses kasih, untuk acaranya. terima kasih, sukses. Juga untuk teman-teman Doa yang panitia yang terbaik lain. bagi semuanya. Oke. Gimana Pak Aldi sudah tahu mengenai halal? Halal, mari kita halalkan semuanya yang bisa kita halalkan. Ya, kita pamit ya, Fred. Sampai ketemu di rumah UMKM minggu depan. Terima Dah. kasih.